Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala bi kitabihil karim
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di sini, menambah kebaikan dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam durasi 15 menit, nah, maksimal khutbahnya 15 menit. Nanti jam 12 kurang 10 saya berhenti. Saya akan menyampaikan tentang salat isyraq, salat syuruk. Kalau di buku ini namanya salat isyraq ya. Di urutan ke-12. Ini buku dari PP Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah yang nyunting Dr. Agung Danarta, mantan Sekum ya, sebelum Prof. Mukti, beliau sekretarisnya. Nah, saya sengaja bawa ini biar panjenengan percaya, karena kalau hanya sekedar menyampaikan aja lalu iyota di Muhammadiyah ono salat isyraq. Makanya enaknya saya bacakan aja hadisnya yang ada di buku ini. Di buku ini mengatakan bahwa hadis tentang salat isyraq itu hasan yang pertama, yang kedua syahih. Dan hadis ini bisa diterima untuk dijadikan dalil. Karena di kita punya paham hadis makbulah. Hadis yang bisa diterima itu hanya dua. Yang sahih dan hasan. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kalau dhaif enggak, lewat. Enggak kita pakai sebagai dasar. Salat isyraq itu adalah salat 2 rakaat. Jadi mirip dengan tahiyatul masjid, itu salatnya 2, bukan 4. Sekalipun banyak waktu, ya harus 2. Bahwa masih ada waktu, itu kita pakai dengan salat mutlak. Di tarjih itu salat isyraq gak ada, salat mutlak gak ada. Salat mutlak adanya di fatwa tarjih, bukan HPT, bukan putusan. Termasuk isyraq itu adanya di ini, terbitan ini. Salah satunya. Jadi sholatnya 2. Kapan? Saya bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal godata, siapa orang yang sholat subuh, fi jama'atin, di masjid berjamaah. Jadi syaratnya 1, sholat subuh. Di masjid dengan berjamaah. Tsumma qa'ada, yang keempat, lalu duduk. Di hadis lain yasbutu fihi, diem di masjid gak keluar. 4. Yang kelima, yadkurullaha, diisi dengan zikir. Jadi bukan ngobrol, diisi dengan zikir. Zikir itu apa aja? Yang namanya zikir, wirid itu zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, dan seterusnya. Itu zikir. Yang kedua, baca Quran itu zikir. Inna nahnu nazalna zikra. Sungguhnya aku turunkan zikr. Al-Quran. Itu baca Quran itu zikir. Yang ketiga, hilakuz zikri khairum min ibadati sittina sana. Majelis zikir itu lebih baik dari 60 tahun orang ibadah, kategori pahalanya. Maksud hilakuz zikri di sini adalah majelis taklim, ngaji, taklim, pengajian. Jadi yang ketiga ya, zikir itu pengajian. Yang keempat, namanya zikir itu doa. Jadi udkurullaha adkurkum. Banyakin doa kalau ingin komunikasi dengan Allah Tuhan kita. Doa itu termasuk zikir. Yang selanjutnya termasuk zikir itu kalau baca bab ilmu syariat ya di masjid. Jadi itu. Selain itu kayaknya enggak
boleh sholat isyraq. Atau nggak dapat pahala isyraq. Misalnya tidur, duduk diam tapi tidur, duduk diam di masjid, mabit tapi ngobrol. Bunyi hadisnya itu adalah duduknya, diamnya di masjid itu untuk zikir. Hatta tatlu asamsu, sampai datang matahari hasna. Setinggi kidurumhin, sepenggalah. Zaman Nabi sih nggak ada meteran. Zaman Nabi belum ada jam. Sehingga ngomongnya sepenggalah, setinggi tombak. Ya, enak aja. Oh, yang biasa dibawa orang ya tombak karena sering perang gitu ya. Kalau Nabi hidup sekarang mesti akan ngomong 1/4 jam setelah tuluk, mesti akan ngomong gitu. Jadi tuluknya itu jam 5.47. Jam 5.47. Jam 5.47 ya. Tuluk. Terbit. Ditambah 15 menit. Berarti jam 5 lebih berapa? Jam 5.57. 5.12 itu udah masuk sholat syuruk. Sholat syuruk. Sholat duha awal waktu. Jadi namanya banyak. Ada yang ngomong isyraq, ada yang ngomong syuruk, ada yang ngomong awabin, ada yang ngomong suhbatad duha, ada yang ngomong sholat duha. Sama itu semuanya, yaitu yang dimaksud. Cuma syaratnya itu satu, sholat di masjid. Sholat subuhnya di masjid. Berjamaah. Sholat subuh di masjid berjamaah. Lalu duduk, diam, tidak keluar dari masjid. Lalu zikir, diisi dengan zikir. Kalau udah nyampe di matahari setinggi sepenggalah, 1/4 jam setelah tulu, summa sholla rok'ataini. Lalu sholat 2 rakaat. Sholatnya 2 aja. Niatnya apa? Ya isyraq. Lalu apa keutamanya? Kanat lahu ka'ajri hajjatin, adalah untuk dia dapat pahala setara haji wa umratin, dan umroh tamatin. Paketan lengkap genap sempurna haji dan umrohnya. Sempurna haji dan umrohnya. Sempurna haji dan umrohnya. Orang haji sekarang kalau Jawa Timur 70 tahun baru berangkat. Kalau ONH plus 200 juta 7 tahun. Kalau Puroda itu paling murah 350 sampai 400. Daftar sekarang, tahun depan berangkat. Ternyata nunggunya lama. Antrinya panjang, kalaupun ingin cepat bayarnya mahal. Ada ini yang harian. Ini harian. Nggak usah nunggu tahun, nggak usah bayar ratusan juta, tapi sholat subuh jamaah di masjid, lalu zikir, lalu kalau udah nyampe matahari setinggi 2 meter, 1/4 jam, sholat 2 rakaat, silahkan pulang. Maka telah dapat namanya sholat isyraq yang berpahala haji dan umroh. Kadang tahu, tapi untuk mengamalkan susah. Zaman sekarang itu gitu. Nyari ilmu gampang, tapi amalnya berat. Kalau dulu nyari ilmu yang susah, tapi amalannya mudah karena berkah. Jadi nyari ilmu itu yang penting barokah. Majelis ilmu itu bukan ilmunya, apalagi kalau panjenengan dosen, doktor, profesor, ojo isin lek ngajiku. Karena man ta'alama ayatan min kitabillah, siapa orang yang ngaji 1 ayat aja dari Al-Quran, faka'an nama antusalliya mi'ata rokaatin. Itu dia seperti sholat 100 rokaat. Wa man ta'alama baban minal ilmi, siapa yang belajar ilmu syariat ya yang dimaksud hadis ini, Ibnu Majah nomor hadis 40. Siapa ia yang belajar 1 bab dari ilmu, faka'an nama antusalliya alfa rokaatin. Dia telah sholat 1000 rokaat. Jadi ada 25 keutamaan majelis taklim, apalagi di masjid. Itu spesial banget loh. Jadi melunakkan hati. Seperti tadi yang saya bilang, hilaku zikri khair min ibadati sittina sana. Sama dengan orang 60 tahun orang ibadah. Kita punya usia 60 tahun itu nggak semua buat ibadah. Paling buat tidur yang banyak. Sepertiga, karena 8 jam.
20 tahun kita tidur. Kalau sholat itu 1 jam aja, itu kayaknya udah banyak juga. Lagian mulai sholat setelah remaja, bukan dari procot lalu sholat gitu. Saya hitung-hitung cuma 3,5 tahun. Kalau kita punya usia 60 tahun. Jadi usia kita nggak banyak. Karena nggak banyak, lalu carilah yang barokah. Salah satunya itu nunggu. Nunggu habis sholat subuh nggak keluar. Syukur-syukur sih baca ayat, minim 100 ayat. 100 ayat itu Al-Kahfi itulah, 110. Itu ada 9 keutamaan. Hatinya bercahaya, nanti di akhirat digenapkan cahayanya tersambung sampai ke kiblat sana. Ada 9 keutamaan Al-Kahfi. Jadi biar fokus kita bahas ini. Waktunya habis, saya belum bahas ke materi, saya udah siapin materi. Baru baca 1 hadis udah habis lagi. Ditulis ini khutbah maksimal 15 menit. Udah 15 ini saya. Nambah 2 menit ya. Banyak sebetulnya yang ingin disampaikan, tapi ini kan bukan pengajian umum. Jangan sampai sholat ketika matahari terbit. Ada sih itu orang kalau sholat itu pas tulu, nggak boleh. Makanya kalau di Al-Falah Surabaya, running tag-nya itu ada tulisan di bawahnya waktu yang diharamkan untuk sholat. Kenapa? Rasulullah bersabda, itu ketika sholat pas terbit matahari, wahina idin yasjudulahal kufar. Itu yang pertama. Yang kedua, hina tatlu'us samsu baina qarna syaitan. Sholat pas matahari terbit itu nyembah setan. Karena pas matahari terbit, setan deketin itu matahari, lalu kita ibadah nyangkanya. Setan menyangka, GR dia, kita menyembah dia. Oleh karena itu selisih. Lagian ketika itu para penyembah matahari sujud. Hadisnya sahih yang melarang tentang itu. Jadi tunggu 1/4 jam. 2 rakaat. Kenapa 2? Karena 1 kali tawaf itu ya 2 rakaat. Orang berdiri itu 0 ya. Begitu ruku 90 derajat. Kemudian sujud 45, duduk antara 2 sujud 0 lagi, sujud lagi 45. 90 tambah 45 tambah 45 180. Separuh lingkaran. Tambah lagi 1 rakaat, maka 360 sama dengan sekali tawaf. Makanya orang kalau rajin sholat itu hidup. Karena orang hidup mesti berputar. Kalau orang diam itu orang mati. Makanya orang mati kalau disolatin nggak ada ruku, nggak ada sujud. Jadi orang yang nggak sholat itu adalah orang yang telah mati dalam hidup. Kalau Allah lihat itu zombie dia. Karena hatinya yang mati. Mungkin orangnya Islam, KTP-nya. Tapi jiwa dan hatinya itu kafir, ingkar. Apa ada Pak orang yang nggak sholat? Oh banyak banget, sak hoha, sak daya. Orang nggak sholat. Pemannya ke masjid, angel tenan. Banyak ke masjid itu kan bukan karena pintar, bukan karena sehat, bukan karena kuat, bukan karena muda, bukan karena jabatannya tinggi, bukan. Tapi karena dia dapat hidayah. Orang tua diseret aja bisa ke masjid. Anak muda yang kuat, bahkan pelari, itu belum tentu bisa ke masjid. Ke Amerika bisa studi S3, tapi ke masjid 12 meter itu belum tentu bisa. Karena hidayah. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan saksikan orang yang gitu itu karena dapat hidayah. Jadi orang yang ke masjid karena dapat hidayah. Apalagi kalau Jumatan cuma 1/4 jam panggah telat, mau masuk surga lewat mana? Mek 1/4 jam, 15 menit. Wong seminggu itu ada 10.080 ya. Kalau dimenitkan 1.400 seminggu, diambil 15 menit itu panggah telat itu. Oh gak izin. Ya lek bendino, seminggu pisan, 15 menit panggah telat. Datangnya baru pada datang. Kalau saya udah tutup, gak sah loh sholat Jumatnya. Namanya sholat Jumat itu kan berpaket dengan khutbah. Kalau gak dapat khutbahnya ya sholat duhur. Baru pada datang itu gak usah ikut sholat 2 rakaat, itu korupsi namanya. Dan kalau lagi Jumatan juga jangan tidur. Orang sholat sambil tidur apa yusah? Dengerin khutbah sambil tidur. Itu juga pas. Baik, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya nggak jadi baca hadis. Saya ingin nunjukin bahwa ternyata Nabi juga itu. Beliau itu suka duduk habis sholat subuh nunggu ke matahari meninggi. Masalahnya kelas Nabi loh. Nabi itu udah diampuni dosanya, jangankan yang
Lalu yang akan datang sudah. Kita ini jangankan yang akan datang, yang udah lalu aja belum jelas. Nabi itu ngasih syafaat. Kita ini jangankan ngasih syafaat, dapat syafaat doa alhamdulillah. Nabi itu masuk surga duluan dan surganya tertinggi. Kita masuk empernya surga aja udah alhamdulillah ya Allah. Nabi itu dapat mukjizat. Nabi itu ada 9 keutamaan yang saya rinci dari Nabi itu. Kita yang nggak jelas itu masa nggak mau nguber isyraq. Nabi itu kadang nguber isyraq. Setara pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan yang sedikit itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita. Suatu ketika seminggu sekali lah kita ini ngubel isyraq. Syukur-syukur pas di pengajian. Karena apa? Dapat taklimnya, dapat hidangannya, mungkin dapat berkatnya juga. Kalau di At-Taqwa Pucung dapat umrohnya juga. Karena setiap 2 kali dalam sebulan di umroh, diundi hadiah umroh. Di sini bisa ditiru. Kebaikan itu kan harus ditiru. Sebulan 2 kali, di sini sekali aja. Kalau nggak bisa ya 3 bulan sekali lah. Ada undian umroh dan di absen. Lalu kalau pulang dikasih berkat. Anak muda dikasih 100.000 di amplop itu. Penuh kalau di batu itu. Begitu ada orang masuk ke masjid, pokoknya ikut ngaji, nggak peduli, itu dikasih amplop, isinya 100. Coba di sini dipraktekkan. Yang ngajinya kan banyak. Aku lu qauli hada fastaghfirullah yastaghfir lakum mas'alum min faliyutikum wala zikrullahi akbar. Alhamdulillahirabbil alamin innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.